Silakan Pak Ahok. Apa nih? Untuk apa nih? Untuk berkesaksian Ya, kesaksian kan tempori mendengarkan udah. suara Tuhan. Ya. Iya, itu waktu itu udah saya tempori kan saya. Memang kalau kita biasanya terpengaruh oleh keadaan hidup ya. Jadi kita nggak peka terhadap suara Tuhan. Makanya untuk bisa peka terhadap suara Tuhan kita harus setiap saat ya. Hari-hari itu harus menenangkan diri seperti saya lakukan itu ya. Pada saat mau tidur kita tenang ya, pada siang hari kita nggak bisa dengar suara Tuhan karena kita sibuk dengan pekerjaan kan gitu. Nah waktu itu memang terjadinya waktu saya masih anak saya umur 3 bulan itu ya. Itulah kalau kita selalu dekat sama Tuhan, beri ke waktu ya setiap hari pagi malam untuk dengarkan suara Tuhan. Sebab Tuhan berbicara setiap saat dia berbicara kepada kita. Gitu. Ya. Setiap saat dia mau berbicara, dia berbicara. Jadi bukannya kita mau dia bicara enggak. Makanya justru kita yang harus siap gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu suara Tuhan bilang, "Angkat itu anak." Waktu itu saya mau tinggalkan itu anak, tapi suara Tuhan mengatakan, "Angkat itu anakmu juga." Nah, saya dengar kalau saya tidak peka, saya bilang, "Ah, ini apaan sih?" gitu ya. Tapi karena saya peka, saya langsung lakukan itu, angkat itu anak. 2 jam kemudian rumah saya itu ambruk. Coba kalau saya tidak dengar itu suara Tuhan. Yang terjadi apa? Kerugian ya pada kehidupan kita. Itu salah satunya ya anak. Kadang kita juga waktu mau pergi ke sana, saya kalau mau berangkat kemana-mana juga saya berdoa. Bukan pada saat mau berangkat ya, sebelumnya pun saya bilang, Tuhan saya mau ke sana. Kalau memang ada hal-hal yang memang istilahnya tidak tidak enak ya, Tuhan kasih tanda gitu. Itu yang saya lakukan selalu, makanya saya selalu ya, Tuhan menyertai kita, menyertai keluarga saya, ya, supaya kita dengan kita peka, Tuhan setiap saat dia mau bicara. Dia tahu ya, kita boleh berencana, manusia harus berencana dalam hidup ya, ke depan. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu rencana hidup kita. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, apakah ini benar Tuhan? Ya, nah disitulah dia ambil langkah kalau ada sesuatu yang tidak benar, langsung diambil tindakan ya. In the last minute pun Tuhan lakukan itu. Ya, jadi kita ajak saudara-saudara ya, marilah kita peka terhadap suara Tuhan. Ya, berikan waktu setiap hari kita menenangkan diri 10 menit, 15 menit, mau tidur, bangun tidur. Jadi disitulah terkadang Tuhan bicara sama kita. Ya, hari-hari biasa kalau kita memang lagi situasi bekerja itu dia bicaranya mungkin melalui orang lain, melalui siapa? Itu keajaiban Tuhan ya yang saya sembah. Itu ya. Itu aja saya rasa mungkin Bapak Ibu Eri juga ini udah lebih lebih hebat karena pendeta ya. Dari saya cuman saya berbagilah. Ya kita manusia penuh kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Dia Bapa di surga yang sempurna ya. Gitu Eri. Oke. Puji Tuhan. Ya, Amin. Terima kasih waktunya. Pak Ahok, luar biasa. Jadi Pak Ahok ini banyak kesaksian loh saudara. Bagaimana Pak Ahok lagi mau ke Ancol waktu itu ya. Semua sudah dibawa, tinggal Ya, Pak mau ke Ahok Bremen. bawa yang masih bayi. Dipikir bayi anak kecil nggak bisa ngapa-ngapain di tempat wisata, ngapain dibawa. Ternyata suara Tuhan itu bicara dengan Pak Ahok. Anak itu juga anakmu, diangkat, bawa gitu ya. Ya benar ya Pak Ahok ya. Iya. Kemudian Ya. Ada Pak Ahok, suara mengatakan, angkat itu anakmu juga. Saya karena saya peka terhadap suara Tuhan, saya bukan berarti itu tahu suara Tuhan, tapi ini ada suara yang mengatakan itu, aku lakukan saja sudah. Itu memang ya kita kalau nggak peka, kita pikir ini apaan sih, gitu kan? ya.
Suaranya lembut, suara Tuhan enggak kayak orang tua membentak anak, enggak. Lembut suaranya, angkat itu anakmu juga. Sudahlah, kita boleh berencana. Saya rencananya anak itu saya tinggal di rumah karena anak bayi bawa ke tempat yang terbuka tuh di Ancol apa sih? Bahkan malah dia nanti pulang masuk angin sakit malamnya kan gitu. Itu pasti ya. Dari pengalaman saya itu anak terakhir keempat. 1, 2, 3 anak itu sering terjadi seperti itu. Kecuali kalau kita mau ke dokter, kita gulung dah tuh ya, kita bungkus tuh anak kan gitu. Kalau itu di tempat terbuka itu pulangnya pasti masuk angin, dia nangis, panas, kita sama istri bisa ribut gara-gara anak sakit. Lu nih tolong dong gue capek, tolong dong gue mau kerja. Nah begitu. Dari pengalaman 3 ini, yang keempat ini saya bilang saya mau tinggal. Dan memang ada ponakan saya yang mahasiswi itu yang sedang mau belajar. Udah jagain ya, gitu aja. Tapi dia pun sampai, ya karena kita orang Chinese balik engkuh. Kok dibawa? Ya udah nggak apa-apa. Coba saya kunci. Coba kalau saya tinggal itu anak. Ponakan saya pun pada saat dia nyusuin itu anak. Itu jatuh rumah ambruk. Apa yang terjadi? 2 nyawa melayang. Ya, itu Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Kalau kita peka, kalau kita dekat kepada Dia. Ya, itu yang saya alami. Selain itu ada lagi hal-hal yang saya terjun di jurang 15 meter. Tuhan, itu kita tidak sengaja. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja, ya Tuhan selalu menjaga kita. Tapi kalau kita sengaja lakukan, ya enggak lah ya. Gitu. Itu saya enggak sengaja karena itu mobil disetir sama supir gitu ya. Nyemplung ke jurang. Luar biasa. Saya laki-laki yang paling dewasa umur 27 waktu saya. Sama cici saya yang punya mobil, sama anak-anaknya kecil-kecil gitu. Sama istri saya yang sekarang tuh masih pacar saya. Belum married. Tahun kemudian baru saya married. Saya nyemplung, saya anak laki-laki dewasa ya 27 tahun lah. Oh gitu, saya tidak sadar diri, tidak ingat apapun yang terjadi. Tapi cici saya bilang saya yang angkatin satu persatu orang 15 meter, bayangin ya, kita pakai tangga aja, tangga tuh, tangga bener tangga gitu, nggak gampang loh ya ngangkat orang ya. Itu hanya orang kampung tebangin itu bambu, turunin ke bawah. Bambu kan panjang ya, bambu 20 meter kan, ada 30 meter. Di pinggir jurang tuh ada pohon bambu ditebang-tebangin. Orang kampung aja nggak berani turun karena dia susah mau naik lagi gitu. Dia hanya, nah itulah Tuhan pakai juga kuasa ya untuk mengerahkan hati orang kampung itu, tebangin itu bambu ke bawah. Saya dengan pegangan bambu, trekel-trekel kaki ke pinggir jurang, satu persatu saya naikin. Cici saya tidak ngerti bahwa saya itu sadar gitu. Padahal saya nggak sadar gitu kan. Cici saya pikir saya sadar karena saya bisa lakukan satu persatu. Akhirnya orang kampung panggil mobil, semua kita dibawa ke itu di Cimahi, daerah Ciomas ya. Itu dari situ ke Serang mau 25-30 kilo. Sampai di Serang dokter merawat saya dulu karena saya tuh kaca pecah masuk ke muka saya semua, untung nggak kena mata. Tuh. Jadi itu dokter langsung tanganin saya dulu, saya diinjeksi dan sebagainya. Saya terus sadar gitu. Begitu saya sadar, saya tanya sama cici saya, kita di mana ini? Cici saya nggak ngerti bahwa saya nggak sadar, dia bilang lu dari tadi ngoceh aja gitu kan. Nah, di situ cici saya ceritakan kepada dokter, dokter bilang saya ini geger otak parah. Geger otak parah, tapi saya sepanjang saya jadi dokter nggak pernah ada orang geger otak parah bisa melakukan hal yang terarah gitu ya, ngangkatin orang satu persatu dari bawah jurang. Dokter bilang sampai gitu, dan disitulah dokter langsung melarang saya untuk pulang ke Jakarta karena dia takut ya obat yang dia kasih itu saya udah sadar, kemudian di tengah jalan pada saat itu jalanan kan Jakarta Serang itu bisa 5-6 jam ya, kalau sekarang 1 jam karena ada tol ya kan gitu. Jadi dokter bilang nggak bisa. Nah, saya udah sadar, sesadar-sadar saya bilang, dokter tulis apa yang obat dokter kasih sama saya. Nah,
apa yang saya derita, nanti saya bawa itu ke rumah sakit di Jakarta. Saya akan masuk ke rumah sakit di Jakarta. Saya bilang begitu, berarti saya udah normal dong kan ya. Saya pikir kalau saya di Serang itu kan keluarga saya jenguk saya mau 1 hari kan gitu. Nggak praktis kan gitu. Udah sadar kan saya. Jadi dokter bilang nggak bisa. Memang dokter disumpah ya kalau dia merasa orang ini memang masih belum sehat nggak boleh pulang gitu. Tapi saya maksa akhirnya dikasih formulir pulang paksa. Saya teken, pulang saya. Pulang sampai di rumah saya telepon mama saya waktu itu di Lampung, dia datang, saya hanya dikasihin daun-daun doang, tempelin ke muka, itu muka udah bengep, saya lihat muka saya itu kaca kayak orang habis tinju lah. Kalau orang habis tinju gimana mukanya bengep ya kayak bola bulat terus biru-biru gitu. Itulah keadaan saya. Nah, akhirnya dalam 2 minggu tuh saya enggak ke dokter pun enggak, boro-boro ke rumah sakit. Tapi cuma mama saya kasih daun-daunan dibejek-bejek itu. Saya ingat satu daun, yang satunya adalah daun sirih, salah satunya. Dipopol-popolin ke muka saya, 2 minggu sembuh, ini kempes, baik, sembuh. Sembuh sampai hanya ada beling yang masih nancep di sini, saya rasa sakit. Akhirnya saya korek sendiri. Nah ini sampai sekarang masih ada pidetnya nih. Sebelah kiri, di dekat pinggir mata. Itu yang terjadi. Itu Tuhan luar biasa. Ya, Amin. kalau kita dekat kepada Dia, Dia lindungi. Kalau memang bukan karena ulah kita ya. Kalau kita sengaja ya tentu Tuhan juga diemin aja kan gitu. Itu Amin. yang saya alamin. Ya Amin. mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Wow, thank you Pak Ahok. Saudara, ini nggak masuk akal. Sama-sama, Eri. Ya. Maksudnya orang yang tidak sadar bisa menolong orang di dalam satu mobil yang mengalami kecelakaan. Padahal Pak Ahok itu tidak tahu kalau dalam keadaan sadar ya. Ternyata setelah itu Saya baru nggak ngerti. Saya dalam keadaan tidak sadar sebenarnya, tapi ada kuasa lain, ya, ya kan, yang memakai badan saya untuk lakukan. Kalau enggak orang ini di bawah semua kan di jurang itu kan banyak apa kadal yang gede itu apa biawak itu kan, waduh orang kalau digigit biawak segala macam gitu. Orang kampung aja nggak berani kok turun. Dia ya, hanya kasih dia tebang-tebangin bambu, dikasih bambu supaya kita bisa nerekel, pegang-pegangan satu persatu, naik gitu pikiran orang kampung kan gitu. ya, betul, betul. Tapi Oh, anak-anak kecil mana bisa gitu. Jadi saya yang melakukan, makanya encik saya juga nggak percaya, encik saya tuh ya pikir saya normal gitu. Saya ya, sadar. ya, di Tuhan. Pak Ahok, thank you banget nih kesaksian yang luar biasa ya. Bahwa Roh Kudus itu menuntun Pak Ahok sampai banyak kejadian yang ajaib ya menurut saya ya. Dari mendengar Ya, suara ya, Tuhan. Ya, kita mungkin bahas Pak Ahok ini hal-hal yang ajaib mukjizat yang terjadi ya. Kok bisa seperti itu orang yang tidak sadar bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang lain gitu. Padahal diri sendirinya sudah terjadi hal yang lebih parah ya sampai mukanya udah ada beling-beling segala. Wow, itu mengerikan. Nah, kita mungkin iya. akan Mobilnya juga kan. Kemudian mobil kita tinggal, kita pulang. Akhirnya cihu saya yang punya mobil kan encik saya. Cihu saya itu balik seminggu kemudian diderek itu. Orang melihat mobil gepeng gitu, berapa orang yang mati? Nanyanya begitu, berapa orang yang mati? Tuh, coba bayangin. iya, puji Tuhan. Ya, Bu Lili boleh di stop share screen-nya Bu Lili. Ini mungkin salah pencet. Ya, Pak Ahok, kita diberkati nih dengan kesaksian Pak Ahok ya. Mungkin nanti Pak Anton akan Amin. kita jadwal ulang karena waktunya juga. Mungkin kita sedikit diskusi teman-teman tentang mendengarkan suara Tuhan. Ya, ajaib sekali. Kadang-kadang kita harus peka ya mendengarkan suara Tuhan seperti dikatakan di Yohanes 10 ayat 27. Yesus katakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu suara Tuhan itu harus kita peka ya, apalagi dalam situasi yang sulit sekarang ini. Ya, Bu Lili boleh di stop share. Ya, kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan ya, dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 12.
di mana di mana Tuhan mau bicara sama Elia itu bukan di angin yang besar, bukan di gempa bumi, bukan di api, tapi melainkan suara yang lembut dan tenang ya. Angin yang berhembus. Ternyata suara Tuhan yang nggak mesti hadir dengan apa ya, dengan kekuatan yang dahsyat ya, tapi dengan lembut. Mendengarkan melalui firman Tuhan juga. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus baca firman. Di situ Tuhan berbicara dengan kita. Amin. Dan juga kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui doa ya, dan juga melalui membuka hati kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Amin. Dengan kejadian dahsyat dari kesaksian Pak Ahok ya, yang tidak sadar tapi bisa melakukan hal yang dahsyat, menolong orang bahkan, dan Pak Ahok begitu peka mendengarkan suara Tuhan. Pasti teman-teman di sini, Bapak Pendeta semua, para hamba Tuhan pasti punya pengalaman yang bisa di-sharing hari ini. Ya, mungkin waktunya masih ada sekitar 10 menit ya Bu Lina ya. 10 apa 15 menit. Saya bersaksi ya sedikit. Waktu itu saya mau ke rumah adik saya ya di Kelapa Gading. Jadi waktu udah siap-siapin barang, mau antar barang sekalian, tiba-tiba tuh ada suara begini, telepon dulu, gitu ya. Cuma saya pikir, nggak usah telepon lah, udah biasa pasti ada di rumah gitu. Saya kawan gitu suara itu, nggak usah telepon, pasti ada di rumah. Udah ada jalan, yuk jalan. Nah, saudara, begitu sampai di Kelapa Gading, apa yang terjadi? Ternyata benar, adik saya nggak ada di rumah. Semua orang nggak ada di rumah, semua rumahnya dikunci, digembok ya. Ya, jauh-jauh dari Bekasi sampai di sana, ternyata adik saya nggak ada. Jadi akhirnya kita ya sia-sia akhirnya perjalanan jauh-jauh ya kan. Nah, itu satu pengalaman yang mungkin saya nggak lupa ya. Hal kecil sebenarnya. Sekarang kita belajar peka. Kalau ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu misalnya atau menunda, jangan melawan deh. Kayaknya itu suara Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, apalagi Susmeta ya. Apakah hadir Susmeta dari Shanghai? Beliau begitu peka mendengar suara Tuhan, disuruh pegangan waktu di kereta, ternyata Salam Sis Eri. oh my goodness, Ibu iPhone ternyata Susmeta Shanghai. Wow, keren banget. Iya. Saya kasih aplaus. Silakan Susmeta menegur. Wah, ini topiknya bagus sekali ya. Jadi saya Susmeta ikut terberkati juga. Suara saya masuk Kak. Di sini signalnya itu jelas. nggak begitu bagus. Susmeta silakan. Iya, ini saya udah buka cam ya. Saya lagi jerawatan. Nggak apa-apa. Suaranya silakan. Nggak sih ya, ini aja signalnya memang kalau saya buka itu up and down gitu. Yang jelas pagi ini kesaksian Bapak siapa tadi ya sis? Ahok Kanada. Pak Ahok ya. Pak Ahok ya, nice to meet you Pak Ahok ya, luar biasa. Kadang-kadang ya sis ini saya minta sedikit aja. Ini di area ini saya sangat tertarik karena memang Allah kita, Allahnya Tuhan Yesus. Dulu saya bilang Allahnya orang Kristen. Setelah saya menerima sebagai Yesus sebagai juru selamat, saya bilang Allahku luar biasa. Iya, dia itu bicara gitu ya. Tapi kalau orang yang memahami, wah Sis Meta halu gitu. Loh, kok halu? Semua ada datanya kok halu gitu loh. Jadi jadi kalau yang nggak paham itu akan ini ya, jadi apa namanya, ya itu nggak paham, nggak mengerti, nggak terjadi dengan diri mereka gitu ya. Jadi merasanya itu halu gitu loh sis, gitu loh. Jadi sebetulnya Tuhan gitu tuh bicara. Seperti tadi sis Eri kan apa namanya tuh sudah bilang ya, uh, Roh Kudus bekerja berbicara kepada sis Eri sampai ke sana nggak ada orang ya. Jadi kalau kita peka gitu juga kan apa namanya itu bisa turn around gitu ya. Gitu ya. Tapi kita sebagai manusia masih belum peka kadang-kadang ya kita masih mengikuti apa suara hati kita sendiri gitu, pikiran kita sendiri semau ini gitu ya. Makanya firman Tuhan atau roh itu perlu diuji. Suara saya masih terdengar Kak Sis? Bagus, Susmeta, gitu bagus. ya. Iya, karena di sini merah gitu ya. Jadi Luar biasa. iya.
Jadi luar biasanya kalau, kita mau apa namanya, mau diasah gitu ya, diasah dalam arti kata, kita terus gitu ya, apa, mendengarkan, suara Tuhan gitu ya, mau berbicara terus kepada Tuhan gitu, pasti kita itu juga merasakannya gitu loh. Jadi saya bukan sekali, 2 kali ya, kadang-kadang saya dibilang halu, "Wah halu kali ya Sis ya?" Aduh saya bukan halu gitu ya, tapi ini memang fakta gitu ya, ada gitu ya, eee yang terjadi pada, saya gitu ya. Yang terakhir kemarin itu waktu, kejadian hold on to the window gitu loh. Ya Tuhan, saya itu bersyukur sekali karena apa, ya itu saya nggak ignore gitu, saya mendengarkan, apa yang saya dengar gitu, hold on to the window gitu, sampai 2 kali terakhirnya saya tahu itu adalah Tuhan gitu ya, ada suara Tuhan gitu ya. Saya hold on to the window, saya pegangan jendela, terus lewat beberapa detik itu kereta gitu ya. Ya, saya bilang, "Ya Tuhan," itu makanya saya bilang, apa namanya, Tuhan kita itu dahsyat banget, Tuhan kita tuh luar biasa, Dia berbicara pada kita ya. Karena memang, kalau saya nggak mendengarkan itu, saya ignore gitu ya, saya juga akan menjadi seperti yang mereka gitu, orang-orang yang berdiri di kereta itu, saya akan jatuh gitu ya. Mmm, jadi ayolah teman-teman gitu ya, kita sama-sama ya mungkin, bukan belajar ya, tapi kalau kita dekat gitu, apa sih yang kita rindukan, pasti Tuhan jawab gitu ya. Jadi beberapa kejadian-kejadian dalam hidup saya gitu ya, saya itu, bersyukur sekali gitu ya, saya diberi kepekaan gitu ya. Makanya, kadang-kadang, teman saya kayak kemarin gitu ya, teman saya bilang, "Gimana caranya sih ya supaya kita mendengar suara Tuhan?" Gitu. Mendengar suara Tuhan ya harus mulai diasah gitu, diasahnya ya kita mau apa, setiap hari mau datang sama Tuhan, mau mau berdoa, mau baca firman Tuhan. Ya kalau umpamanya yang kita baca aja gitu bukan firman Tuhan, bagaimana kita mau, diberi kepekaan gitu loh maksudnya ya. Ya kita mau baca firman Tuhan supaya apa, ya itu, tahu gitu loh, oh Tuhan itu bilang katanya hal yang kecil sekali umpamanya belajar mengasihi gitu. Mengasihi, ya aduh susah banget mengasihi apalagi di dalam Injil tuh mengasihi musuh gitu ya. Wah ini susah banget, tampar kiki kiri, diberikan pipi kanan gitu. Dalam arti kata kalau orang jahat kita jangan balas jahat gitu ya. Wah ini susah ya, tapi harus dikerjakan ya. Mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya kita kerjakan. Jadi membaca, merenungkan, dan juga apa, dikerjakan gitu loh. Dari situlah kita belajar itu, hal-hal seperti itu, saya percaya gitu Tuhan nanti kasih kepekaan, setiap kita itu pasti diajak bicara sama Tuhan, cuman kita peka nggak gitu loh, peka nggak gitu, ada, betul. Teruslah, belajar gitu ya Sis, Eri ya. Jadi, eee, apa ya, kalau itu terjadi pada saya, ke Pak Ahok, Sis Eri gitu ya, pasti terjadi kepada yang lain gitu loh. Jadi tapi ya jangan jangan, kalau kita ada yang bicara tentang ini gitu ya, suara Tuhan gitu, kita jangan jadi, "Wah halu," gitu, jangan. Tuhan kita itu Tuhan kita loh ya. Kalau yang bilang halu itu justru bahaya, karena apa? Kasihan sekali nggak mengalami lawatan Tuhan gitu loh. Lawatan Tuhan memang tidak harus audible gitu, tapi kan terjadi gitu ya. Dengan apa saja begitu loh, Sis. Terima kasih, Sis. Nanti kapan-kapan saya di itu ya, Sis, dikasih waktu panjang saya biar, nggak ngambil waktunya kebanyakan. Siap, siap. Tergantung sesmeta. Betul. Iya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau Amin Sesmeta amin. punya waktu yang panjang, Sesmeta info karena Sesmeta kan di Shanghai jam-jam segini udah kerja ya. Puji Iya, Tuhan. baik. Ya. Terima kasih sekali, Sis Seri. Oh, Saya sangat diberkati. terima kasih Iya Sesmeta Shanghai, Tuhan iya. berkati. Hari ini Amin amin. orang-orang luar negeri semua nih yang bersaksi, Pak Ahok Tirta dari Thank you, Kanada. Sis Meta. Ya, teman-teman Sama-sama. ada yang mau bersaksi silakan. Yang mau bersaksi pasti punya pengalaman demikian ya. Ibu Vera tuh udah ngecek. Boleh deh Bu Vera deh. Ya Bu Lina silakan diambil alih. Wow, ya. Oh Bu Lina mungkin ini sedang rawat mamanya. Oke, Bu Vera Ya, mau bicara? Ya, oke. Singkat padat silakan Bu. terima kasih buat waktu yang diberikan. Jadi kejadian Pak Ahok tadi hampir sama ya dengan kejadian yang saya alami pada bulan Juni kemarin. Jadi ketika itu saya mengalami kecelakaan tunggal di mana dalam keadaan
mobil itu semuanya hancur ya. Tapi puji Tuhan, anak saya tidak ada terluka sedikit pun. Saya hanya terluka di pelipis alis. Jadi saya melihat pekerjaan Tuhan itu selalu nyata, mukjizat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena saya lihat 2 hari sebelum kecelakaan itu kan saya mendoakan orang Muslim yang mempunyai penyakit kanker payudara. Jadi pada waktu saya selesai mendoakannya, itu saya tidak tahu lagi kelanjutan akan keadaan pasien. Nah, pada saat 2 hari setelah mendoakan, kejadian kecelakaan saya dan sorenya itu pasiennya datang sendiri ke rumah. Dan dari pasien itu yang mengatakan bahwa malam kita berdoa, paginya payudaranya tadi itu pecah. Jadi keluar itu nanah, darah. Jadi yang tadinya dokter suruh dia operasi di Singkawang hari Selasa tidak jadi. Dan yang ajaibnya lagi, memang mukjizat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Dan mukjizat itu tidak jauh. Itu ada di dalam mulut kita, di dalam sekeliling kita. Jadi saya kecelakaan itu persis di depan rumah pasien yang saya doakan, dan dia juga yang melihat kecelakaan itu. Dan banyak kejadian-kejadian yang saya melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui setiap pelayanan pekerjaan medis saya, dan semakin saya yakin dan tahu bahwa Tuhan selalu ada di sisi orang-orang percaya. Puji Amin. nama Tuhan. Amin. Wow, God bless you, Bu Vera, Ibu perawat yang luar biasa. Saudara, memang kalau kita tidak mengalami yang namanya kesaksian Jangan Mare. ya Pak Ahok, kesaksian dari Ibu Susmeta Shanghai, ya dari Ibu Vera Kalimantan Barat. Rasanya kalau kita nggak pernah mengalami, kita akan bilang orang itu halu. Ya, kata Bu Vera dibilangnya orang stres. karena mendapat sesuatu yang belum terjadi. Dan tidak pernah kita tahu ke depannya seperti apa. Nah, inilah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan itu penting sekali ya. Dari kita rajin baca firman, tadi Susmeta bilang, bagaimana mau dengar suara Tuhan kalau kita tidak intim, tidak akrab, ya kan? Bagaimana kita mengakrabkan diri dengan baca firman, ya, dengan mendengar suara Tuhan itu lewat kita buka hati, dengan kita merenung, ya, bukan meditasi ya, saudara, beda ya. Bukan meditasi mengosongkan diri, mengosongkan hati pikiran sehingga undang Tuhan, nanti bukan Tuhan yang masuk. Tapi roh-roh lain. Kita tidak mengenal yang namanya meditasi. Tapi kita mengenal itu yang namanya baca firman, merenungkan dengan hati yang tenang, ya. Merenungkan dan mengerti isi hati Tuhan, ya. Itu lewat pimpinan Roh Kudus tentunya. Nah, adakah yang masih mau bersaksi? Sepertinya Ibu dosen dong bersaksi, Ibu Eri. ya. Ibu dosen. Oh, Ibu Megi Sumakul. Oh, Pak Samadi juga sudah buka ya. Mau kemana Pak? Mau khotbah ya? Ya boleh. Ya, mau ke Nusa Kambangan. Oh, mau ke Nusa Kambangan. Wah, ya Pak Samadi dulu kalau gitu. Ya Pak, silakan. Ya, kalau bicara tentang suara Tuhan itu, Tuhan pasti selalu ingin bicara sama kita, ya. Apalagi di saat-saat kita ini menghadapi sesuatu kayak Paulus itu menghadapi bahaya, menghadapi hal-hal yang memang mestinya kita nggak berjalan ke sana, tapi kita kadang-kala kan nekat. Ya. Nah, kalau saya sih jarang ya dapat suara-suara yang misalnya, kamu gini, tapi sejahtera loh. Kalau saya sudah nggak sejahtera untuk misalnya ke sana, saya nggak pergi. Sebab saya sudah tak
ya itu membuktikan bahwa ketika saya sudah nggak sejahtera untuk ke sana, untuk nganu, ternyata kita ke sana pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itu saya ya, Ya. tidak suara Tuhan kayak gitu ya. Tapi sejahtera di hidup saya, artinya ini saya kok mau kayak gini, kok nggak sejahtera, ada apa ya? Ini mau pergi kok nggak sejahtera gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kadang-kala beda sih Tuhan itu nganu dengan kita. Yang kedua, yang kadang-kala sering terjadi adalah sedikit-sedikit suara Tuhan, sedikit-sedikit suara Tuhan. Nah, ini yang terjadi juga di lapangan ya. Jadi kayak latah. Jadi kayak latah. Maksudnya apa? Misalnya sedikit-sedikit ini loh Tuhan bicara, dikit-dikit ini loh Tuhan bicara, kayak gitu loh. Nah, itu mestinya juga jangan sampai terjadi karena belum tentu Tuhan bicara. Tapi kadang-kala itu kelatahan. Nah, ini juga harus ada kepekaan ya, jangan sampai hanya satu kebiasaan sehingga sering ngomong ini loh Tuhan berkata seperti ini loh Tuhan maunya seperti ini, dan itu banyak terjadi penyesatan-penyesatan. Artinya penyesatan itu yang di lapangan itu yang saya lihat Tuhan nggak ngomong, dia ngomong tapi tujuannya untuk kepentingan pribadi, misalnya contoh ya, tujuannya untuk hal yang lain misalnya. Nah itu jangan sampai kita terjebak di situ kayak gitu. Jadi Tuhan pasti karena kita anaknya, kita hambanya, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik supaya kita juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor yang Tuhan mau. Dan Tuhan selalu mengingatkan kita dengan cara-caranya Tuhan. Tidak harus dengan suara Tuhan langsung, ada yang dengan suara Tuhan langsung, tapi ada juga yang tidak dengan suara Tuhan. Tapi itu bukan patokan yang harus kita, artinya harus, bukan. Ya, jangan sampai terjebak di situ. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pak Samadi. Betul. Ya, hati-hati dengan orang yang suka bilang kata Tuhan, kata Tuhan. Nah, penyesatan bisa terjadi. Kata Tuhan, kamu harus kasih saya 5 juta. Itu kata Tuhan. Ternyata buat foya-foya. Wow, ya. Itu memang harus peka ya saudara. Kalau kehendak Tuhan pasti kebaikan yang terjadi. Tuhan turut bekerja ya mendatangkan kebaikan. Seperti tadi saya menemukan ayat firman dari Pak Samadi, di mana Paulus itu harusnya mau ke Misia, masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ke sana, tapi malah Roh Kudus itu meminta Paulus untuk ke Makedonia. Ya, itu perintah Roh Kudus dengan satu penglihatan bahwa ada seorang Makedonia berdiri di situ dan melambaikan tangan dan berseru kepada Paulus. Dikatakan menyeberanglah ke sini, kemari, tolonglah kami. Ya, dan penglihatan itu membuat Paulus tidak ignore, Paulus tidak tidak melawan perintah Tuhan. Paulus langsung berbelok ke Makedonia, ternyata di situ banyak jiwa yang mau diselamatkan ya. Nah, itu yang dikatakan kepekaan dengan Tuhan. Terima kasih Pak Samadi mengingatkan kita juga. Ini ada Ibu dosen Megi Sumatul tadi. Haleluya. Ya, Bu dosen Megi Sumatul, ada mau bicara? Silakan, Ibu. Tidak. Kalau gitu Ibu Elizabeth Hasudia. Silakan Ibu Pendeta. Ya, Bu. Saya izin off-cam ya Bu, hujan deras banget di sini. Bapak, silakan Bu Elizabeth. Iya, jangan online nanti terhujanan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau saya sering sekali mendengar suara Tuhan itu ketika saya ada di rumah sakit. Dan sebenarnya ketika saya mendengar suara itu, saya agak takut ya menyampaikan pada keluarga dari pasien yang saya doakan itu. Misalnya Tuhan bicara, dia mau saya ambil. Hari ini dia mau saya bawa pulang. Kan saya takut jadi nyampeinnya. Jangan-jangan itu karena keadaan saya, apa karena pikiran saya sendiri gitu. Tapi desakan yang kuat buat saya harus menyampaikan itu. Dan memang ketika saya menyampaikan, pasien yang saya doakan itu
Tidak lama dipanggil. Suatu saat saya pernah diundang oleh teman saya, dia bilang, Bet, tolong doakan koko saya. Tapi kamu hati-hati ya, karena dia agamanya udah. Ya terserah kamu dan nanti menurut hikmat Tuhan yang ada sama kamu lah dalam menyampaikan pertobatan. Saya rindu di akhir hidupnya koko saya ini selamat. Oh iya, saya berdoa sebelum ke sana. Sampai di sana, saya ingat pesan teman saya juga bahwa istrinya juga seorang Buddha yang fanatik. Tuhan berikan saya hikmat-Mu Tuhan dalam menyampaikan pesan-Mu tentang pertobatan koko ini. Lalu saya tiba-tiba punya keberanian aja. Maaf, boleh nggak saya berdoa di sini? Saya memperkenalkan diri bahwa saya temannya dari yang sakit, saudara dari temannya yang sakit. Saya berbeda keyakinan dengan ibu, tapi kalau ibu izinkan saya berdoa memakai nama Tuhan Yesus, saya minta izin untuk berdoa. Puji Tuhannya, dia setuju, dia boleh memperbolehkan saya berdoa. Nah, itu kesempatan buat saya mendoakan yang sakit. Saya minta curahkan roh pertobatan, segala macam lah. Pokoknya intinya pertobatannya. Kemudian kalau Tuhan sudah berpesan kepada saya dan doa saya tandai begini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan masa depan yang sakit ini kepada Tuhan. Itu adalah tanda bahwa dia tidak lama lagi akan dipanggil. Seperti itu. Setelah selesai berdoa, saya bilang sama si bapak yang sakit, puji Tuhannya hari itu dia respon, Bapak, Tuhan Yesus mengasihimu. Percaya sama Tuhan Yesus ya Pak. Meskipun dia mungkin tidak mengerti atau mungkin bentuk iyanya itu karena menghormati perkataannya saya itu, dia bilang, iya Bu, saya percaya. Oh ya, terima kasih Pak. Saya langsung bilang sama anaknya, anak laki-lakinya, karena di dalam anak laki-lakinya ada pertalian darah. Saya minta anak-anak laki-lakinya itu untuk mengikuti doa saya. Doa terima Tuhan Yesus. Dan anak ini mau loh. Itu ajaib, padahal mereka tuh semua Buddha. Tuhan Yesus, saya bilang, mulai hari ini dengan mulut, aku mengaku dalam hati aku percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati di atas kayu salib, sudah bangkit di hari yang ketiga, dan akan datang kembali sebagai hakim, adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Meteraikan nama saya dalam kitab kehidupanmu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Dalam nama Yesus, saya ini milik Rohmu yang kudus itu menuntut saya. Amin, amin, dia amin. Tidak ada satupun kalimat yang saya ucapkan tidak direspon. Semua sama persis diulang. Itu. Saya lega sekali. Akhirnya saya doa kembali untuk pamit pulang. Waktu pamit pulang, di lorong rumah sakit kita itu kan besar ya. Itu sudah mau masuk sekitar jam 6:30. Saya lewat sendirian sepi di situ lorong. Tiba-tiba saya mendengar suara juga. Bu, terima kasih ya Bu. Suara itu dengar seperti itu. Bu, terima kasih ya Bu. Karena doa Ibu. Karena Ibu, saya sudah nggak sakit lagi Bu. Saya sudah senang di sini Bu. Saya tertegun ya. Saya keliling. Mata saya lihat nggak ada orang. Tapi ada suara itu. Sebenarnya saya agak berdiri. Tapi hati saya sejahtera. Saya sambil bilang, maaf Bapak siapa ya? Walaupun saya tidak melihat orangnya, saya menjawab pertanyaannya itu. Bapaknya dengan bilang, Bapak siapa ya? Itu Bapak saya adiknya Ibu Kim. Yang barusan Ibu doakan. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ya Bu, terima kasih. Saya sudah senang di sini. Terima kasih sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan menyelamatkan saya. Ya Pak, terima kasih Tuhan. Lalu saya diam, saya jalan. Suara itu nggak terdengar lagi. Di Haleluya. situ Bapak Ibu ada banyak sih, sebenarnya ada banyak. Di rumah sakit saya juga pernah melihat yang namanya malaikat maut. Nanti aja terlalu panjang ini. Kasihan yang lain. Kasihan yang Ya, lain. Bu Iya, Elizabeth. iya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Elizabeth. Wow, keren sekali. Saya cuma dapat satu clue ya, bahwa setiap orang harus kita ajak untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, apalagi Iya, dalam keadaan terdesak, mereka pasti mau. Dan mereka tidak sadar bahwa itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. betul Bu. Apa yang kita katakan itu akan terjadi ya. Satu clue yang memang bagus sekali dari Ibu Elizabeth, kita bisa melihat orang yang di seberang pun yang memaksakan seseorang untuk mengucapkan satu kata kalimat. Apa kita tidak melakukannya kalau Tuhan kita itu memang Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan. Walaupun dia belum mengenal, tapi saat dia mendeklar satu perkataan kalimat Yesus sebagai Tuhan mereka, itu akan terjadi. Yes, thank you Bu Betul. Elizabeth. Luar biasa. Sama-sama Bu. Seperti yang terakhir ya Bu Lina, Pak Saroli dari tadi sudah on cam, kemudian kita akan tutup. Ya, silakan. saya terakhir. Oh iya, Pak Pau ya. Silakan Pak Saroli. Ya, salam semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan baik ya. Ya, sedikit kesaksian aja. Amin. Bapak. Kemarin ya di bulan Desember kemarin perjalanan kami tim untuk ke Kediri dan Blitar, ya puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Amin. Ya, memang kalau kita semuanya ini kita andalkan Tuhan, pasti sesuatu pasti akan terjadi. Tapi ketika sampai di sana ya kita melakukan pelayanan ya bukan di dalam kota tapi di luar kota, jadi di desa ya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar ya. Ketika waktu karena memang saya menjadi pembicara pada malam Natal di salah satu gereja, ya disitulah terjadi mujizat ya. Jadi ada satu bapak yang tubuhnya itu hampir seluruh tubuhnya itu mengalami sakit, yaitu kayak macam biri-biri gitu, jadi berair di tubuhnya. Ya, jadi berair di tubuhnya. Nah, kita berdoa. Ya, saya berdoa buat dia. Ya, puji Tuhan. Ya, pada saat itu memang nggak terjadi, tapi ketika dia pulang ke rumah, nah disitulah mukjizat itu terjadi bagi dia. Jadi tubuhnya itu bersih akhirnya. Ya, tubuhnya bersih. Jadi sudah nggak ada lagi biri-birinya di tubuhnya. Ya, jadi itulah kebaikan-kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, memang di daerah yang kami alami melayani itu adalah kebanyakan kaum M. Ya, kebanyakan kaum M. Jadi itu yang saya lihat di sana itu mereka antusias banget ya untuk siapapun yang datang ke sana itu mereka antusias datang hadir ya. Tetapi mereka di sana itu bukan pakai kendaraan. Kebanyakan mereka itu adalah jalan kaki, jauh-jauh lagi. Ya, makanya saya kadang berpikir merenungkan bahwa kita di Jakarta aja atau di ya yang punya kendaraan aja hujan sedikit aja kita nggak ke gereja. Tetapi mereka pada saat itu senang banget ya. Pokoknya kalau ada ibadah mereka datang. Walaupun jauh jaraknya tapi mereka jalan kaki. Ya, nah disitulah kita bisa melihat bagaimana perbedaan-perbedaan itulah, ya. Walaupun dalam kondisi apapun mereka hadir, ya. Jadi saya percaya ya kita juga bisa memberikan contoh bagi mereka, bagi jemaat-jemaat
atau bagi teman-teman bagaimana kita membangun bagaimana untuk mengembangkan ya, untuk menjangkau yang belum mengenal maupun yang sudah mengenal untuk mereka dibangun ya. Jadi mari kita bekerja sama semua ya. Memang kesaksian saya cukup panjang, cukup banyak semestinya, tetapi ini yang terakhir yang kemarin yang kami alami ketika kami berjalan di di Kediri dan Blitar ya. Ya mudah-mudahan di bulan atau tahun ini yang mereka minta kami lagi untuk hadir ke sana, tetapi ini kita melihat waktu dulu, ya mungkin nanti Tuhan arahkan kemana, ya itu terserah Tuhan aja. Dan saya percaya ketika kita terus dekat dengan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, pasti Tuhan akan melawat orang-orang dan Dia pakai kita dengan luar biasa. Ya, saya percaya semua kita yang ada di Zoom pada pagi hari ini, ya pasti kita dipakai Tuhan. Ya, mari kita terus berdoa dan mari terus kita melayani Tuhan tanpa memilih siapa Dia, pelayanan apapun Dia, kita terus maju sama-sama untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Itu Amin. aja dulu kesaksian saya. Tuhan Yesus Amin. berkati. Wah, tetap Ya, menyala Terima Pak Sarul. kasih. luar Tetap biasa menyala. ya kesaksian memberkati. Nanti Pak, waktunya kalau Bapak dapat jadwal boleh disaksikan lebih detail. Iya. Pasti sangat memberkati. Silakan Bapak Pendeta Paul Fortunis dulu. Baik, baik. Saya hanya mengingat begini, waktu pelayanan 23 tahun yang lalu di Kepulauan Nias, tentang kepekaan tadi ya, Pastor Eri ya. Jadi begini, Ya, saya ini bersama teman pendeta tunanetra, Pak Rifat bersama istri, terus ada teman saya penginjilan, satu orang dari Yamari, sekarang doa almarhum dia. Kami melayani di Nias itu memang Kepulauan Nias, waktu itu masih Kabupaten Nias, belum terbagi ada 4 kabupaten, sekarang 1 kota. Jadi setelah kami melayani dari Gunung Stoli beberapa kecamatan, saya menuju ke Nias Selatan itu sebenarnya nggak ada rencana mau ke Pulau Telo ya. Kalau Pak Saroli pasti tahu itu ya, Pulau Telo. Lalu saya ngomong sama pendeta yang kami layani KKRI itu di GPDI di Teluk Dalam, Nias Selatan. Pak, saya mau rencana mau ke Pulau Telo. Oh, kami juga sudah ada rencana Pak Paul, kalau bisa ya pas gitu. Waktu itu kuat sekali itu, datang ke sana. Begini, setelah kami datang ke sana, memang pendeta ini telepon di gereja GPDI sana. Mereka nggak ada respon karena begini. Tahun itu kan masih nggak seperti sekarang ya. Tahun 2003 itu kan masih keadaan juga transportasi kami aja naik kapal ini, kapal kayu, kapal barang gitu 6 jam dari Nias Selatan ke Pulau Telo itu. Justru sudah ditelepon oleh gembala ini, nggak ada respon mereka Bapak Ibu. Karena begini, mereka udah kecewa. Kalau ada pendeta janji dari Jakarta itu nggak jadi gitu loh. Memang itu tempat itu juga di sana memang banyak kuasa-kuasa okultismenya. Jadi pas kami datang itu ya nggak ada disambut apa-apa. Hanya kami bilang gini, mau ke gereja ini. Yang repotnya ini pendeta yang di Teluk Dalam di Nias yang katakan mau ke sana nggak jadi. Jadi kami aja dengan 4 orang. Ya 4 orang mau ke sana. Saudara, apa yang terjadi? Kami tidak tahu mana gereja mana yang kita tinta nggak ada yang nyambut, nggak ada juga karena mereka udah kecewa. Saya ngomong begini, pas langsung ke pelabuhan itu saya bilang, saya ambil becak mau ke gereja ini. Gereja apa aja gereja di sini? Oh Pak, banyak gereja di sini. Oh ya udahlah, yang Pentakosta gitu. Jadi kami naik itu, saya ingat pada saat itu kami bawa generator, kami harus bawa video untuk putar film dan macam-macam. Kita ke sana, saudara. Pendeta ini, dia bilang begini, Pak, di sini banyak sekali orang yang sakit. Dan ada yang mau bunuh diri.
Jadi kalau kalian datang ini kami nggak percaya bahwa ada dari Jakarta yang mau berapa kali dijanji. Jadi kami nggak waktu ditelepon dari Nias itu kami tidak dengar, kami tidak respon. Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu kami 3 hari di situ, tapi hari pertama itu hujan besar karena memang di situ banyak kuat sekali okultismenya ya, dukun-dukun. Teman saya sampai gereja itu aduh banjir gitu ya, nanti kita doa gitu. Nah, setelah doa ya hujannya mulai terendam mulai beransur pelan-pelan karena malam nanti KKR jam 7 katanya, jam 7. Lah kami sepanjang hari itu ada di situ doa terus, saya keliling doa. Malamnya itu Bapak Ibu ada satu gereja GPD itu ya sederhana tapi banyak orang yang hadir. Gerejanya masih bangkunya itu kayu ya. Lalu ada belum ada semen, masih tanah gitu ya. Terus kami doa. Ini kejadiannya saya yang menyampaikan firman. Kok sampai lagu-lagu pujian itu mau diserahkan gitu. Minta maaf saja ya. Saya itu mau ke belakang gitu. Wah, ini bahaya ini, mau khotbah. Ini perlu udah mules, udah ini. Saya tanya pendetanya, Pak, kalau mau ke toilet di mana? Pak, nggak ada toilet di sini. Itu kebun-kebun di belakang aja. Saya bilang, waduh ini repot. Saya tahu bahwa ini ada kuasa kegelapan ini. Memang perlu kepekaan juga. Saya doa, saya pelan-pelan saya doa. Itu ada bilang, kau harus cepat naik ke mimbar. Naik ke mimbar. Itu sudah mau diserahkan ini. Orang begitu banyak, saudara. Saya naik ke mimbar. Dan itu waktu dibilang gitu, maksud saya tadi, saya ke kamar mandi dulu biar dinaikkan pujian-pujian banyak. Kan tidak apa-apa, penyembah-penyembah dulu. Tapi ada, kamu harus cepat naik. Lah, akhirnya saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya tolak itu semua, saya pegang perut saya naik mimbar. Apa yang terjadi, saudara? Itu di mimbar juga itu harus kita peka juga. Kamu jangan langsung bilang shalom. Tapi langsung kamu tuju itu ada orang yang duduk-duduk di tanah itu. Saya kaget, saudara. Jadi langsung saya bilang, sebelum saya khotbah, Bapak yang duduk di tanah itu 3 orang yang pakai ikat kepala itu tentang kain merah, sekarang pakai baju. Mereka udah buka, itu 3 orang dukun, saudara. Yang hebat, yang makanya pendeta-pendeta tidak gampang juga yang datang ke sana. Dan itu langsung dia belok dia. Saya bahasa Nias, saya bilang, cepat, saya tidak bisa khotbah kalau kamu udah pakai baju. Mereka tiga dukun itu udah buka baju, pakai ikat kepala itu. Dan langsung dia bilang, iya Pak Pendeta, ya sekarang kamu pakai baju. Dia ambil baju, pakai baju, saudara. Dan luar biasa, hari itu banyak kesembuhan yang terjadi di Pulau Telo itu. Sehingga kami aturannya kami 2 hari sampai 3-4 hari kami di sana. Lah puji Tuhan, saudara, Pulau Telo itu sudah banyak pendeta, sekarang banyak gereja. Kemarin saya telepon anak rohani saya, maksud saya mahasiswa saya. Dia bilang, Pak, sekarang udah luar biasa di sini. Sejak 2003 itu terjadi kebangunan rohani. Nah ini saudara sudah 20, ini 2025 ya. 2003 berapa tahun itu ya. Nah kemarin kita lagi ngomong-ngomong dengan Pak Saroli, ini ada doa kemarin, saya bilang, kayaknya ini kita mau ada ke KR lagi ke Nias ini. Tapi saya ingat ini harus peka dulu. Harus tanya Tuhan dulu. Kadang-kadang jangan ya. Nah ini aja Pastor Eri. Jadi saya 20 berapa tahun itu, udah 2003 ya saya waktu itu bersama teman. 222 tahun. Wow. Ya itu luar biasa. Itu saja Pastor Eri, terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa. Tuhan, ya. Oke, karena waktu mungkin kita next, ini seru sekali ya pembahasan tentang mendengar suara Tuhan. Kita akan minta
Pak PKL untuk berdoa penutup dan doa Bapak kami. Kemudian Bapak Peter Paul Gulo akan sampaikan doa berkat ya. Seberapa kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mendadak hari ini. Nanti Pak Anton Tanon, Pak Pendetanya kita akan jadwal ulang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua saudara. 65 partisipan hari ini kelihatannya. Ya, tadi saya sudah absen. 65 partisipan, sahabat dari doa pagi MJC diberkati. Sorry, tadi tugas saya Mas Reri apa ya? Doa berkat, Pak. Doa berkat. Doa berkat ya, oke. Ya, silakan Siap. Pak PKL untuk doa penutup dan doa Bapak kami. Puji Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa, menyatukan hati dan pikiran kita. Nanti Pak Gulo langsung saja sebelum saya mengaminkan doa Bapak kami. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya itu keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami bersyukur atas setiap hal yang kami alami lepas pribadi dalam hidup ini, pahit atau manis sekalipun, itu bagian didikan Tuhan, sehingga kami semakin dewasa secara rohani dan bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Biarlah suara Tuhan nyata dengar dalam nurani kami, sehingga kami mampu mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati orang-orang yang sudah menyaksikan kebenaran firman-Mu. Walaupun ini kesaksian pribadi, kami terinspirasi. Kami rindu juga mengalami bagaimana Tuhan, ya, kami mampu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sepanjang hari ini apapun aktivitas kami Tuhan Yesus, kami rindu penyertaan-Mu. Di antara doa-doa kami yang belum terjawab, pergumulan kami lepas pribadi, dari sekitar 60 kami yang hadir di Rejom, kami rindu Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami, dan kami tetap on fire, menyala di dalam melakukan amanat agung-Mu di segala sisi kehidupan kami. Berkati kota-kota di mana kami tinggal, ya Bapak, Bupati, Wali Kota, Gubernur sekalipun, karena kesejahteraan kota kami juga kesejahteraan kami. Berikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga mengelola kota dengan sebaik-baiknya. Inilah doa syafaat kami Bapa di sorga, doa sembahyang kami yang kami sempurnakan dengan Tuhan yang sudah ajarkan kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu dan saudara, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Setiap kata berkat katakan amin. Diberkati tubuh, roh, dan jiwamu. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati bisnismu. Dan diberkati gerejamu. Amin. Bila kita menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang telah nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awal-awal permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih semuanya. Tetap menyala PKL. Makasih. Haleluya. Tetap semangat.